Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati hidup kita sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Allah. Dan malam hari ini kita akan membahas satu tema, hidup penuh dengan Roh Kudus. Kita masih di dalam topik-topik tema-tema bagaimana kehidupan orang yang benar adalah kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini kita membaca satu firman Tuhan yang membandingkan satu kehidupan di mana kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu diakibatkan karena mabuk oleh anggur dibandingkan dengan kehidupan yang dipimpin oleh roh. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jangan kita mabuk oleh anggur sehingga kita tidak bisa menguasai diri kita, tidak bisa menguasai hawa nafsu kita tidak bisa mengontrol perkataan kita, pikiran kita, apalagi perbuatan kita. Karena orang yang mabuk oleh anggur itu tidak bisa menguasai dirinya. Orang yang mabuk oleh anggur hanya melakukan hal-hal yang sifatnya merusak atau menimbulkan masalah. Karena dia tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir dengan akal budi yang Tuhan berikan, sehingga dalam hidupnya melakukan hal yang tidak berguna. Oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Firman Tuhan berkata dengan keras, jangan sampai kita ini bodoh, dalam arti saat kita menuruti hawa nafsu kita, maka sebetulnya disitulah kebodohan kita, karena kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Sementara kita tahu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, dipilih, dipanggil oleh Tuhan, bahkan Roh Kudus ada di dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Roh Kudus banyak memerintahkan supaya kita ini hidup belajar dari Allah sendiri. Roh Kudus banyak mendorong kita untuk kita membaca firman Tuhan, untuk membaca Alkitab, perkataan-perkataan Allah yang harus kita dengarkan, yang harus kita hafalkan, bahkan perintah-perintah yang harus kita ikuti, dan juga ada larangan-larangan yang harus kita jauhi. Nah, hidup yang dipimpin oleh roh atau hidup penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang melakukan kehendak Allah. Nah, apakah kita sudah melakukan kehendak Allah? Ataukah kita sudah berjalan di dalam kehendaknya? Maka kita perlu pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak supaya kita hidup penuh dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Di dalam Efesus pasal kelima ayat 15, firman Tuhan juga berkata bagaimana kita harus memperhatikan dengan sesama, bagaimana kita hidup. Lalu ayat 16, bagaimana mempergunakan setiap waktu yang ada dengan baik. Efesus 5 ayat 17, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah perintah. Jadi Tuhan tidak memberikan satu saran, tapi Tuhan menyuruh kita untuk hidup selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalimat itu menyatakan bahwa betapa pentingnya bagi seorang percaya untuk dipenuhi oleh Roh, karena hidup kita ini harus terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus sangat penting dalam setiap orang percaya, sehingga kita harus menerima karya Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita setiap saat, baik di masa lalu, masa saat ini, sekarang, dan masa yang akan datang. Lalu yang kedua, kita perlu hidup dalam roh supaya menggantikan perbuatan-perbuatan daging yang jelas merupakan kekejian bagi Tuhan, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah roh, dan kita sampai kepada tahapan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menjadi orang bodoh, jangan kita mabuk oleh anggur, sehingga kita tidak bisa menguasai diri kita, tetapi sebaliknya, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, taat akan pimpinan Roh Kudus, membaca dan merenungkan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, di mana itu adalah keharusan bagi setiap orang percaya untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita menyadari bahwa betapa pentingnya
peranan Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, menjadi berkat saksi kemuliaan bagi Tuhan tanpa pimpinan Roh Kudus itu. Oleh karena itu, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, biarlah kita membuka hati kita untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita, kita lakukan supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.